Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Ulum. Saya mahasiswa kelas A Sejarah dan Sosiologi IKI Budi Utomo Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan kata dan istilah pada mata kuliah pengantar bahasa Indonesia. Pertama, penulisan kata dan istilah. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berasal dari kata yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti, sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Lanjut, ada jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata ada beberapa jenis dalam bahasa Indonesia, yakni yang pertama ada nomina atau kata benda. Jenis kata dalam bahasa Indonesia pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Ya, sangat mudah sekali kita mengambil salah satu contoh dari kata benda tersebut. Banyak sekali di sekitar kita, mulai dari kursi, meja, buku, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Yang kedua ada verba. Verba atau kata kerja ini jenis kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Sama halnya dengan kata benda atau nomina, kata kerja ini juga banyak sekali. Bahkan ada dalam kita, walaupun kita diam, melakukan sesuatu adalah suatu kata kerja, seperti menulis, membaca, makan, dan mandi, dan lain-lain. Banyak sekali. Selanjutnya ada adjektiva atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seorang, binatang, atau benda. Dalam sebuah kalimat, adjektiva berfungsi sebagai penjelas subjek, predikat, dan objek. Kata sifat ini contohnya seperti menjelaskan tentang sifat dari seseorang, entah itu pintar, pandai, jujur, ramah, atau dan yang lain-lain, yang menjelaskan tentang perwatakan suatu tokoh atau seseorang, binatang, atau subjek-subjek yang lain. Yang selanjutnya ada adverbia. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan predikat verba suatu kalimat, seperti keterangan waktu atau keterangan tempat, keterangan suasana, dan lain-lain. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain dalam struktur kalimat. Seperti ada contohnya seperti kata pengganti saya, misalnya ada iya, kamu, dan lain-lain. Numeralia, kata bilangan, adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya sesuatu hal yang konkret, orang, binatang, atau barang, dan konsep. Selanjutnya konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Yang terakhir ada preposisi atau kata depan. Adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelum dan sesudah preposisi. Yang kedua, kita membahas berkenaan dengan istilah. Setelah tadi kita menguraikan beberapa pengertian dari kata, mulai dari pengertiannya tadi, jenisnya, fungsi, dan lain-lainnya. Sekarang kita coba menguraikan sedikit tentang istilah. Istilah memiliki pengertian, yakni kata atau frasa atau gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan jamak mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Istilah juga dapat didefinisikan sebagai sebutan kata atau ungkapan khusus. Istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu
yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Misalnya ada anggaran belanja, nah penilaian, daya, radio, nikah, tentang uang. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil dari istilah umum. Yang selanjutnya ada istilah khusus, dan istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Misalnya ada appendektomi, kurtosis, bikabilitas, plastitosen, atau kata-kata biasanya yang banyak sekali dibahas dalam pengetahuan, mulai dari pengetahuan alam, pengetahuan sejarah, pengetahuan sosial, kata-kata yang sangat khusus menjelaskan salah satu objek, satu objek, bukan menjelaskan kata secara umum. Selanjutnya, setelah kita membahas beberapa penjelasan dari kata dan istilah, kita menuju ke pembentukan kata dan istilah yang terikat unsur pra, pasca, dan pramu. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya mengalami perubahan. Perubahan itu diantara lain berupa penambahan kata-kata baru, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Selain berupa kosakata, dapat pula penambahan itu berupa unsur terikat, misalnya unsur terikat pra. Unsur terikat ini berasal dari bahasa Sanskerta dan kehadirannya dalam bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai pembentuk kata atau istilah baru. Dalam hal ini, unsur terikat pra bermakna sebelum di muka. Misalnya, pra-anggapan adalah kata pra yang melebur dengan anggapan yang memiliki makna pandangan atau pendapat keyakinan sebelumnya atau prasangka. Ada prakarsa, pra plus karsa, tindakan atau usaha yang mula-mula. Prakondisi, pra tambah kondisi atau kondisi yang dijadikan landasan. Selain pra, masih ada unsur terikat lain yang kita serap dan bahasa Sanskerta, dari bahasa Sanskerta, yaitu pasca. Sebagai unsur terikat, pasca penulisannya juga digabung dengan unsur yang menyertainya. Pasca dalam hal ini bermakna sesudah. Misalnya pasca sarjana. Pasca sarjana berasal dari dua kata, yakni pasca dan sarjana, yang memiliki makna berhubungan dengan tingkat pendidikan atau pengetahuan sesudah sarjana strata 1 atau S1. Pasca doktoral, ada kata pasca plus doktoral yang bagaimana berkaitan dengan karya akademik profesional sesudah mencapai gelar doktor. Pasca beda, pasca plus beda berhubungan dengan masa sesudah menjalani operasi. Yang terakhir ada unsur terikat pramu yang memiliki makna menunjukkan subjek pelaku suatu pekerjaan atau profesi. Misalnya pramu niaga, pramu ditambah dengan kata niaga yang memiliki makna berhubungan dengan pelaku perniagaan atau penjualan.